Laporan aksi perubahan ini berjudul Akuntabilitas Pelaporan Dana BOS melalui Sinadi BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Aksi perubahan ini beranjak dari persoalan yang ada di Kabupaten Grobogan. Namun sebelumnya, marilah kita saksikan profil Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan memiliki luas kurang lebih 1,9 km persegi. Wilayah ini berbatasan langsung dengan 9 kabupaten, diantaranya Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blora, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali. Kabupaten Grobogan terdiri atas 19 kecamatan yang dibagi lagi atas 273 desa dan 7 kelurahan. Ada 8 isu strategis di Kabupaten Grobogan. Salah satu isu strategis tersebut adalah belum optimalnya pemerataan mutu dan akses pendidikan. Jika persoalan ini tidak segera diatasi, maka mutu pendidikan akan menjadi taruhan. Isu strategis tersebut bertolak dari visi Kabupaten Grobogan sebagaimana disampaikan oleh Bupati Grobogan. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh. Selanjutnya, visi tersebut dikembangkan dalam misi-misi. Misi keempat inilah yang diemban oleh Dinas Pendidikan, yakni peningkatan kualitas pelayanan pendidikan. Saya, Wahono, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Sesuai Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2016, salah satu tusi Sekretaris Dinas Pendidikan adalah melakukan pengelolaan keuangan, perjalanan dinas, dan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya, tusi ini memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan sebagaimana tertuang dalam misi keempat Bupati Grobogan. Isu strategis itu bertolak dari kondisi saat ini, yakni pelaporan dana BOS masih belum akuntabel. Adapun kondisi yang diharapkan adalah adanya pelaporan BOS yang akuntabel. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi. Inovasi yang akan kami gunakan adalah sistem pembinaan dan pengendalian agar laporan dana BOS bisa akuntabel. Inilah inovasi terobosan yang akan digulirkan untuk mengatasi persoalan tersebut, yakni sistem pembinaan dan pengendalian POS atau disingkat dengan Sinadi POS. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut ada target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Target jangka pendek kurang lebih selama 2 bulan, yakni terwujudnya sistem pembinaan dan pengendalian pelaporan dana BOS di SMP se-Kabupaten Grobogan secara akuntabel. Milestone jangka pendek ada 13 tahapan, 11 tahapan utama, dan 2 tambahan. 2. Pembentukan tim efektif dan Satgas Sinadi BOS. Ada 3 tahapan dalam milestone ini. Pertama adalah konsultasi dengan mentor, kedua rapat, dan ketiga penyusunan SK. Hasilnya adalah ditandatanganinya SK Kepala Dinas Pendidikan tentang tim efektif dan Satgas Sinadi BOS serta didistribusikannya kepada personal tim. FGD tentang tata kelola BOS.
Tujuannya adalah mengidentifikasi berbagai persoalan dalam perencanaan dan pelaporan BOS. Ada 3 proses yang dilaksanakan, yaitu rapat persiapan, pelaksanaan FGD, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Hasilnya adalah teridentifikasikannya persoalan perencanaan dan pelaporan BOS dan tersusunnya rencana tindak lanjut. Penyusunan SOP Sinadi BOS tujuannya adalah menentukan formulasi prosedur dalam melakukan pembinaan dan pengendalian pelaporan BOS. Ada 3 proses. Pertama adalah penyusunan draft SOP, kedua penyusunan berita acara, dan yang ketiga penyusunan draft SK SOP. Hasilnya adalah tersusunnya SOP dan ditandatanganinya Kepala Dinas. Pembuatan rancang bangun SIMBOS. Prosesnya adalah rapat dengan tim pengembang SIMBOS, kedua rapat dengan stakeholder, dan ketiga pembuatan rancang bangun SIMBOS. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan konten atau fitur SIMBOS sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam penyusunan SIMBOS ini mendapatkan dukungan dana dari Bank Jateng. Hasilnya adalah tersusunnya kerangka kerja atau KAK SIMBOS. Koordinasi penjaminan mutu bersama LPMP. Ini adalah tahapan tambahan karena mendapatkan surat dari LPMP untuk melakukan koordinasi tentang rapor mutu di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk rapat bersama dengan LPMP untuk melakukan koordinasi berhubungan dengan rapor mutu yang berkaitan pula dengan standar pembiayaan, salah satunya adalah pelaporan dana BOS. Hasilnya terselenggaranya koordinasi penjaminan mutu bersama LPMP. Penyusunan MOU Sinadi BOS. Tujuannya agar ada kesepahaman dalam melakukan pembinaan dan pengendalian BOS. Proses yang kami lakukan adalah menyampaikan surat permohonan MOU kepada inspektur. Selanjutnya, kami membuat draft MOU dan ditandatanganinya MOU tentang pembinaan dan pengendalian dana BOS. Hasilnya adalah ditandatanganinya MOU atau nota kesepahaman tentang pembinaan dan pengendalian dana BOS antara Kepala Dinas Pendidikan dan inspektur. Sosialisasi Sinadi BOS. Manfaatnya adalah agar ada pemahaman tentang Sinadi BOS. Prosesnya kami memberikan undangan kepada para kepala sekolah untuk mengikuti sosialisasi Sinadi BOS. Hasilnya adalah terlaksananya sosialisasi Sinadi BOS. Uji coba SIMBOS. Tahapannya adalah melakukan rapat koordinasi, kemudian pelaksanaan uji coba dan penyempurnaan aplikasi. Hasilnya adalah diuji cobanya SIMBOS dan direvisikannya berdasarkan masukan-masukan dari tim akuntansi. Launching Sinadi BOS dilakukan oleh Bupati Grobogan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya launching inovasi aksi perubahan kinerja adalah Sinadi BOS. Langkah yang dilakukan adalah pembuatan jadwal
pelaksanaan, dan monitoring. Kegiatan implementasi Sinadi BOS ini dilaksanakan oleh para pengawas di sekolah binaannya masing-masing, yakni dengan mencermati RKAS dan mencermati pelaporan yang dilakukan oleh sekolah, sekaligus sebagai syarat pencairan dana BOS pada setiap tahap. Penyusunan draft peraturan Bupati tentang tata kelola BOS. Milestone ini adalah milestone tambahan sebagaimana permintaan dari mentor, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, agar mempercepat Raperbub sebagai dasar regulasi. Hasilnya adalah penyampaian surat kepada bagian hukum untuk mendapatkan koreksi dan disampaikannya rancangan peraturan Bupati Grobogan tentang tata kelola BOS. Penyusunan laporan, yakni penyiapan bahan, evaluasi aksi, dan penyusunan laporan. Hasilnya adalah tersusunnya laporan perubahan kinerja organisasi dan sekaligus penyusunan video sebagai syarat presentasi. Bagaimanakah dukungan stakeholder? Saya Muhammad Sumarsono, Sekda Kabupaten Grobogan, dengan ini menyatakan mendukung pelaksanaan aksi perubahan yang diajukan oleh Saudara Dr. Wahono SPD MPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten. Kami berharap agar proper ini bisa dilaksanakan sehingga akan memperkuat dan menciptakan akuntabilitas di bidang keuangan dari dana BOS. Saya mendukung kegiatan kegiatan proper atau rencana perubahan dari Bapak Dr. Wahono SPD MPD berkaitan dengan rencana kegiatan untuk melakukan perubahan kinerja organisasi dengan judul akuntabilitas pelaporan dana BOS. Kami juga mengharapkan agar sistem informasi pengendalian BOS ini selanjutnya dapat dimanfaatkan dan baik oleh sekolah-sekolah dan pada akhirnya dapat ditiru, diadopsi, dan diadaptasi oleh kabupaten kota di Jawa Tengah. Laporan BOS di sekolah sekarang lebih tertib dan akuntabel. Hal ini membuat sekolah lebih siap jika ada pemeriksaan dari pihak yang berwenang. Merasakan bahwa SIMBOS sebagai sarana untuk membantu tata kelola BOS memberikan dampak yang besar dalam menertibkan pelaporan.